sahabat Mirasat semuanya, kembali lagi ketemu lagi bersama saya Amalia Sabrina. Dan kali ini saya nggak sendirian, ada sahabat saya, rekan saya Deden Hardian. Halo sahabat Mirasat. Kita mau ngomongin market outlook nih, Den. Iya, betul. Berhubung udah akhir tahun ya. Cuman penasaran nggak sih kayak peluangnya apa aja nanti di tahun depan, Benar, apa yang perlu kita siapin, kemudian sektor apa aja nih yang bisa kita lirik, Iya. ya. Nah, Oke, sama siapa nih kita akan bahas market outlook-nya? Nah, kalau udah ngomongin makro dan riset pasar, tentunya siapa lagi nih kalau bukan Head of Research and Chief Economist kita, yaitu Pak Ruli Wisnubroto. Halo Pak Ruli. Halo. Apa kabar Pak Ruli? Baik. Gimana mau nih? liburan nih ya? Iya. Santai nih harusnya ya. Udah mau liburan kita masih ngobrolin market nih Pak. Jadi memang saya selalu ngobrolin market itu dengan santai. Jadi Oke. enak lah ya. Iya, Jadi benar sekali. gampang dimengerti, gampang dicerna, dan ya tahun depan sih kayaknya harusnya kalau kita lihat equity market positif ya. Jadi kita kan mungkin semua udah tahu ya kalau target IHSG kita akan cukup bullish ya dengan 36.000 nih. asumsi ekonomi yang ya optimis lah ya di 2026 itu akan lebih baik dibandingkan dengan 2025. Oke, nah sebelum kita bahas ke 2026 nih Pak Ruli, sedikit komentarnya dulu terhadap pergerakan market kita di tahun 2025 ini Pak Ruli. 2025 kalau saya lihat sih mungkin banyak yang unexpected. Yep. Unexpected dalam artian positif. Jadi mungkin di awal tahun itu kita mulai dengan berbagai banyak ya ketidakpastian ini, ketidakpastian itu. Tahun 2026 juga saya rasa juga masih penuh dengan ketidakpastian. Jadi kalau di dunia makro investasi pasar saham itu kalau serba pasti itu malah nggak asik ya, nggak bagus ya. Jadi karena adanya ketidakpastian itu jadi menarik ya. Jadi kita punya potensi untuk mendapatkan return, tapi juga ya kita juga perlu berinvestasi dengan bijak lah istilahnya ya. Tidak terlalu istilahnya jangan terlalu terpengaruh oleh noise ya di luar itu yang mungkin dampaknya bisa justru malah tidak terlalu menguntungkan. Jadi kita tetap dari Mirai Asset Research ya. Jadi kita berusaha untuk memberikan insight, trading ideas ya, baik semua untuk klien-klien kita ya, baik klien retail, klien institusi ya. Jadi memang kita selalu update. Kita bahkan day by day kita selalu mengikuti informasinya seperti apa. Harian, mingguan, bulanan gitu ya. Jadi memang akan selalu dinamis ya. Ya mungkin kalau untuk proyeksi kita melihatnya secara lebih mungkin nggak bisa terlalu pendek lah ya. Minimal mungkin 2-3 bulan kalau kita lihat ada perubahan-perubahan dari kondisi market dari global Indonesia ya. Kita akan berusaha untuk melakukan adjustment apabila dirasakan perlu. Kalau vibes-nya sendiri nih Pak, tahun 2026 tuh kayak gimana sih? Mau tetap optimis ya, atau hati-hati, atau campur aduk yang penting cuan aja gitu? Dua-duanya itu sebenarnya memang sangat diperlukan. Okay. Kita perlu optimis, kita juga perlu hati-hati ya. Jadi kalau 2026 saya rasa kalau di pasar saham kalau misalkan kita mungkin 60% optimis, 40% hati-hati. Kalau kita lihat mungkin di awal-awal, mungkin lebih kalau saya lihat sih mungkin di awal-awal tahun ya itu kita melihat perkembangannya seperti apa. Sebulan 2 bulan pertama itu biasanya bisa ikut menentukan bagaimana arah kinerja sepanjang tahun 2026. Tapi sejujurnya kalau di 2025 ini dinamikanya sangat cepat berubah ya. Jadi kita bahkan sebenarnya sempat merubah prediksi ya dari yang tadinya sempat ke bullish kemudian kita jadi agak bearish, tapi di menjelang akhir tahun kita kembali bullish lah ya. Oke. Faktor apa aja tuh Pak Ruli kemarin kita sempat rubah lagi prediksi kita dari bearish ke bullish lagi, itu kira-kira faktor apa aja kemarin? Sebenarnya itu kan yang mungkin yang pertama kita lihat dari sisi globalnya ya. Kita tahu bahwa kita memulai dengan kekhawatiran akan impact dari trade war ya, yang kita
ada beberapa risiko di 2025 yang kita identifikasi di awal tahun. Tentu saja dengan perkembangan dari hari ke hari, dari minggu per minggu, dari bulan ke bulan itu akan selalu banyak terjadi perubahan dinamika terutama dari global ya terkait dengan masalah interest rate, terkait dengan masalah geopolitik itu perkembangannya bahkan banyak yang kita tidak antisipasi sebelumnya, tapi ternyata yang tidak kita antisipasi sebelumnya yang kita pikir itu akan negatif ya justru malah perkembangannya itu justru malah positif ya. Jadi bagi Indonesia. Jadi di tengah adanya trade war ya di bulan kalau saya tidak salah itu Maret atau April ya, ketika kita libur Lebaran itu tiba-tiba ada pengumuman bahwa si Trump itu mengeluarkan apa yang disebut dengan Liberation Day, dan pada saat itu kita berubah signifikan ya, dari bullish ke bearish. Tapi ternyata memang impact-nya unsurprisingly kalau kita lihat dari data-data ekonomi di Indonesia itu justru malah positif ya. Jadi di tengah kebijakan proteksionisme dari Trump ini malah kondisi ekspor kita ya dari yang tadinya kan yang paling dikhawatirkan dari kinerja ekspor, kemudian dari neraca perdagangan, neraca pembayaran itu sangat berkebalikan daripada yang kita antisipasi sebelumnya dalam artian positif ya. Jadi surplus ekspor, surplus neraca perdagangan kita sangat besar. Kemudian juga bahkan ekspor ke Amerika Serikat itu sepanjang tahun 2025 itu surprisingly itu meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun 2024 ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin kita tadinya kita pikir akan negatif tapi ternyata akan positif. Ternyata hasilnya malah positif dan angka-angka dari makro dari GDP itu juga cukup surprisingly cukup kuat ya, terutama di kuartal 2 dan kuartal 3. Kita harapkan juga kuartal 4 itu angkanya masih cukup kuat lah. Cuman kalau kita lihat memang berdasarkan kondisi terkini ya, terutama bencana banjir yang dialami di beberapa provinsi di Sumatera ya, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu sepertinya juga akan bisa banyak berdampak kepada perekonomian di kuartal 4 ya. Kita expect sebenarnya akan ada sedikit drag down dari sisi growth kita di kuartal 4 ya. Tapi overall sebenarnya full year kita ini masih cukup baik, lebih baik daripada yang kita khawatirkan lah istilahnya lah. Jadi dan di 2026 ya kalau mungkin startnya kita juga cukup optimis ya bahwa akan lebih baik dibandingkan dengan di 2025. Oke, kalau 2025 tadi dinamikanya cukup lumayan ya Pak ya. Banyak plot twist-nya juga. Nah, kalau dari kacamata makro 2026 nanti akan lebih bersahabat atau ada plot twist-nya juga nih Pak? Plot twist ya, kalau masalah plot twist itu pasti kita baru bisa mengetahuinya ketika hal itu terjadi sebenarnya. Tapi memang ada beberapa hal yang kayaknya sih kenapa di 2026 akan lebih baik itu adalah karena kita itu sudah turun suku bunga cukup signifikan ya. Jadi siklus dari kebijakan moneter longgar yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia sepanjang tahun 2025. Jadi sebenarnya melanjutkan di 2024. Jadi kan Bank Indonesia itu kebetulan tadi juga baru diumumkan hasil dari rapat Dewan Gubernur terakhir di tahun 2025 dan hasilnya memang sudah sesuai ekspektasi kita bahwa mereka itu hold di 4,75%. Dan kalau kita melihat sih memang dalam proses pelonggaran moneter ini Bank Indonesia itu sudah cukup signifikan dalam menurunkan BI rate, yang menurunkan suku bunga kebijakan. Jadi dalam periode ini siklus pelonggaran moneter ini itu sudah turun 150 basis point ya. Sekarang tinggal seberapa besar dari bank-bank di Indonesia ini mengikuti. Jadi selama ini kan perbankan sendiri belum merespons secara proporsional, dalam artian kalau Bank Indonesia itu sudah menurunkan 150 basis point, perbankan ini baru menurunkan dari suku bunga dana pihak ketiganya mungkin baru sekitar 20 basis point, sementara 20 sampai 30 lah. Sementara kalau untuk
suku bunga dari kreditnya sendiri itu baru turun sekitar 15 sampai 20 basis point. Jadi memang perbankan perlu menurunkan suku bunganya secara lebih banyak lagi lah agar impact proses intermediasinya itu bisa berjalan lebih baik lagi. Dan saya cukup optimis bahwa pertumbuhan kredit itu di 2026 akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2025 dengan sebagai impact dari penurunan suku bunga. Karena penurunan suku bunga itu impact-nya nggak langsung gitu lah, nggak suku bunga sekarang turun, kemudian besok itu kredit itu naik, itu nggak mungkin. Okay. Jadi mungkin butuh waktu sekitar beberapa bulan lah, antara 1 kuartal atau 2 kuartal. Jadi kita sih dengan suku bunga yang sudah turun cukup signifikan, kita harapkan di 2026 itu akan lebih baik ya. Dan juga pemerintah dari sisi, kalau tadi kan dari sisi kebijakan moneter, kalau pemerintah dari kebijakan fiskal akan lebih mereka memiliki target yang cukup ambisius ya, 5,4% growth ya. Dan ini dilakukan dengan cara melakukan spending yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan di tahun 2025 ini. Jadi memang pemerintah itu menargetkan defisit fiskal itu sekitar 2,7% terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan yang di 2025 ya. 2025 kalau nggak salah itu realisasinya itu masih sekitar 2%-an. Jadi dengan pemerintah yang lebih mengeluarkan stimulus belanja pemerintah yang lebih besar ya, itu juga kita harapkan juga akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Dan biasanya memang ketika pertumbuhan ekonomi lebih tinggi itu impact-nya itu akan sangat positif kepada pasar saham. Dan lebih dari sisi fundamental. Jadi nggak sekedar spekulasi. Jadi kenaikan, kalau kita lihat di 2025 ini kan kenaikan IHSG itu lebih ada unsur spekulatifnya lah ya. Sementara dari sisi kinerja perusahaan, kinerja emitannya sendiri kan belum terlalu bagus ya. Jadi masih banyak perusahaan sampai dengan kuartal 3 itu masih mencatatkan net profit yang turun dibandingkan dengan 2024. Jadi kita harapkan sih baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi kinerja perusahaan itu sudah mulai bottoming out lah, sudah mencapai level terendahnya. Jadi tahun depan itu akan lebih baik. Jadi ini juga impact-nya potensi terhadap kinerja IHSG-nya juga sangat positif. Oke, jadi kita bisa bilang tahun 2025 kemarin itu kan IHSG lumayan ditopang oleh saham-saham kayak saham Konglo, terus saham-saham energi, emas. Nah, kira-kira untuk di tahun depan nih apakah kita akan kembali, saham-saham tersebut akan kembali manggung lagi atau akan berganti sektor nih, Pak? Saya rasa akan sifatnya lebih bersifat fundamental. Jadi saham-saham yang memiliki, kalau sekarang kan kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan dari konglomerat gitu, itu bisa harganya itu bisa naik tanpa didukung oleh fundamental dari sisi net profit, revenue dan lain-lain. Jadi kita harapkan kalau ekonominya sudah membaik, seharusnya saham-saham yang fundamental dari sisi valuasinya sebenarnya kalau kita lihat sudah cukup murah ya. Cukup murah. Kita harapkan dari sektor perbankan, dari sektor consumer itu akan bisa mendukung lah istilahnya dari kenaikan IHSG. Sektor apa dulu nih Pak? Consumer dulu atau perbankan nih yang akan naik duluan nih? Sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya saat ini sendiri kan kita belum cover dari perbankannya ya. Kita mungkin akan ada dari sisi konsumernya juga ada sedikit perubahan dari komposisi analisnya. Kita still sebenarnya dengan target atau ekspektasi pertumbuhan ekonomi 5,3% itu akan banyak didukung oleh consumer ya, dan juga investasi. Jadi kalau dari sisi consumer ya kita sih lebih banyak seperti tadi saya sampaikan itu akan bottoming out. Jadi konsumsi rumah tangga sepanjang 2025 ini kan masih agak rendah ya kalau kita lihat ya. Dan bottoming out di 2026 dengan berbagai support tadi, suku bunga rendah, kemudian investasinya juga naik, lapangan kerja juga akan lebih baik ya. Jadi sektor konsumer kita juga cukup optimis tahun depan akan lebih baik.
Dan mungkin ada satu program pemerintah yang program unggulan lah ya, kita mungkin semua sudah tahu, MBG. program makan bergizi gratis yang ya ini mungkin investasi ke sumber daya manusia ya berarti ya. Jadi kita harapkan ini akan selain proses bottoming up dari konsumsi rumah tangga ini akan banyak didukung dengan adanya program makan bergizi gratis, dan kita semua tahu bahwa dari sisi anggarannya ya 300 triliun itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran di tahun 2025 ini. Dan target dari penerima ya tahun ini itu berdasarkan data pemerintah itu sampai dengan bulan Oktober itu kalau saya tidak salah antara 20-30 juta gitu. Dan tahun depan itu akan diperbesar ekspansif hampir mungkin 3 kali lipat ya. Jadi nggak sampai 3 kali lipat sih, mungkin agak sedikit di bawah sekitar 80-an juta penerima manfaat. Tapi kalau dari sisi anggarannya itu hampir 5 kali lipat ya, dari sekarang itu sekitar 70 triliun, tahun depan itu 335 triliun. Ya, jadi ini diharapkan ini sangat besar sekali ya. Kita harapkan sih akan banyak mendukung dari sisi belanja rumah tangga, dan kayaknya dengan program MBG ini kan sepertinya niatnya adalah menaikkan konsumsi protein ya, konsumsi protein dari masyarakat ya, dan ini yang sangat berpotensi untuk bisa memperoleh memanfaatkan dari kesempatan ini adalah dari sektor poultry ya, jadi produsen dari ayam ya, Java. Jadi salah satunya kita, dan sekarang kalau kita lihat dari harga sekarang itu masih bisa potensi returnnya di atas 30% dari kondisi sekarang ya. Padahal udah lumayan naik ya Pak. Lumayan naik ya, jadi upside potensialnya juga masih cukup besar. Jadi mungkin juga dari demand dari protein khususnya ayam itu akan tetap tinggi ya. Itu mungkin jadi salah satu pilihan kita. Dan sejalan juga dengan ekspektasi kita bahwa peningkatan konsumsi masyarakat ya, ada perbaikan dari sisi daya beli, itu juga dari sektor telekomunikasi ya. Kita lihat juga mungkin dari operator telco itu juga saya lihat sangat berpotensi untuk mencatatkan fundamental yang lebih baik di 2026 dibandingkan dengan 2025 ya. Nah, ini kalau kita topiknya sebenarnya Excel. Kenapa ini, Excel tuh Pak? Ya kita secara fundamental yang paling kuat ya kalau kita lihat ya, dan sejalan dengan perbaikan dari daya beli masyarakat, dan kalau kita lihat juga terutama di semester 1 2025 itu ada karena permintaan masyarakatnya menurun, itu ada kayak semacam perang harga yang dilakukan operator-operator, dan mungkin kita lihat ini impact-nya nggak bagus juga kepada mereka ya, kepada seperti Telkom, kemudian Excel, kemudian ada Indosat ya. Nah, itu impact-nya sangat buruk, sangat negatif, dan kayaknya dengan perbaikan dari sisi perbaikan daya beli ini sehingga si operator-operator ini nggak perlu melakukan perang harga, banting-banting harga ya. Jadi salah satu yang mungkin paling bisa menjadi baik secara fundamental, mereka sudah dalam proses reorganisasi. Itu juga paling menarik sebenarnya Excel, walaupun memang sudah mencapai target kita ya, target price-nya kita. Jadi ada beberapa saham yang kita rekomendasikan di strategi report kita sudah capai target sebenarnya. Sudah naik duluan. Ada kayak misalnya BRMS ya. Kemudian Excel salah satunya juga itu returnnya juga cukup bagus, dan mungkin kalau menurut saya agak cukup terlalu cepat ya kenaikannya, dan sebenarnya belum dijustify dengan kondisi fundamentalnya kan kita lihat masih menunggu kuartal 4 ya, sehingga kita tahu gambaran full year-nya seperti apa ya. Jadi mungkin kita akan menunggu data kuartal 4 seperti apa, baru mungkin kita bisa berubah upgrade dari target price kita.
gitu. Tapi top 2 itu masih menjadi stock pick kita ya. Menarik sih karena saya sendiri udah lupa gitu Pak Ruli, kapan terakhir kali saham telco itu naik gitu, karena kayaknya udah lama sekali harganya di situ-situ aja gitu. Mungkin tahun depan akan bersinar ya. Ya harusnya ya. Ya memang seperti saya sampaikan tadi ya, jadi saham-saham fundamental itu sepanjang 2025 ini memang cukup tertekan lah ya, memang lebih banyak dari konglo-konglo. Ya kita harapkan si tahun depan itu konglonya at least nggak ada koreksi terlalu dalam. Ya. Tapi fundamental juga bisa ikut ikut naik ya, ikut mendukung sehingga kita mencapai target kita yang di 10.500 IHSG. Berarti kita sekarang saatnya mencari-cari saham yang berfundamental bagus nih. Benar, karena udah banyak yang murah nih. Iya. Tapi tadi kan Excel nih Pak Ruli. Emangnya kalau dibanding kompetitornya kayak Telkom atau ISAT, apa sih kelebihan Excel ini? Kelebihan Excel sebenarnya kalau kita semuanya sih kayaknya prospeknya cukup bagus ya. Cuman betul. Kita lihat dari sisi potensial upside-nya. Jadi memang kalau kita dari stock pick itu nggak bisa semata-mata fundamental bagus, prospeknya bagus, industrinya bagus, tapi juga kita lihat potensial kenaikannya ya. Tapi mungkin juga sebenarnya tidak tertutup kemungkinan di bulan depan akan berubah lagi. Kan kita melakukan stock pick strategi itu kita rencanakan akan tiap bulan. Jadi kalau kita sudah mencapai target, nah, misalkan Excel, mungkin kita akan drop dari stock pick-nya, kemudian mungkin ada saham-saham yang kita rasakan sudah mulai menarik. Tapi kalau saya rasa Telkom dan ISAT sih karena kenaikannya juga cukup tinggi ya. Jadi kita mungkin kita keluarkan dari rekomendasi kita. Jadi itu seperti itu. Jadi tiap bulan kita akan update terus ya. Jadi apakah kalau misalkan nanti sudah keluar laporan keuangan, apakah justify untuk kita naikkan lagi target price-nya, itu akan kita akan kita pertimbangkan lah ya. Oke. Pertanyaan sedikit nih Pak Ruli. Tadi kan ada stock pick nih dari tim research. Ini mungkin sahabat tim research banyak yang bertanya juga. Gimana sih cara taunya gitu, update terbaru stock pick dari research Mirae Asset ini gitu? Nah, kita akan rilis terus kan ya update dari report-report rutin yang kita keluarkan. Jadi memang setiap bulan itu biasanya kita keluarkan report-report yang mungkin nanti setelah ada rilis dari kinerja keuangan kuartal 4 ya kita juga akan tetap update ya. Jadi bisa kita update terus lah ya, untuk buat keperluan dari nasabah kita. Oke nih Pak Ruli. Nah, saya penasaran Pak Ruli. Emas Pak Ruli gimana? Tahun depan apakah bersinar lagi? Kalau emas, kalau kita lihat sebenarnya tahun ini kan sebenarnya sinarnya sudah sangat terang benderang. Silau. Jadi untuk lebih istilahnya untuk lebih bersinar lagi itu kayaknya takutnya terlalu justru malah menyilaukan. Benar. Dengan kata lain, emas ini kan biasanya harganya naik kalau ada ketidakpastian. Betul. Ada perang, ada ya pokoknya ketidakpastian apakah nanti kondisi geopolitik yang memburuk itu biasanya itu akan mendorong harga emas untuk naik signifikan. Tapi kalau kita lihat sendiri sebenarnya yang berkorelasi dengan harga emas itu adalah dolar. Jadi setiap kali dolar turun itu biasanya harga emasnya naik. Begitu pula sebaliknya, dolar naik harga emas turun. Kalau kita expect sih tahun depan itu dolarnya masih akan bisa turun karena si The Fed-nya itu akan menurunkan suku bunga. Most likely akan turun suku bunga at least 50 basis point atau 2 kali 25 basis point. Memang dari sinyal terakhir yang dikeluarkan oleh The Fed itu mereka kemungkinan akan turun hanya 1 kali ya. Tapi sinyal ini akan kalau kita lihat itu terus bisa mengalami perubahan ya, tergantung dari kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonominya memburuk, kondisi ekonomi Amerika Serikat memburuk, itu mereka akan lebih agresif dalam menurunkan suku bunga. Apalagi tahun depan itu mereka akan ada perubahan kepemimpinannya. Jadi most likely Powell itu akan diganti dan kemungkinan
pengganti yang akan diajukan oleh Donald Trump itu yang akan lebih dovish, atau dengan kata lain lebih berani untuk menurunkan suku bunga. Ya memang resikonya adalah dari sisi stability ekonomi US-nya itu mungkin akan akan terganggu ya. Tapi overall sebenarnya kita lihat pengganti Powell itu most likely yang akan mengakomodasi keinginan dari Trump untuk menurunkan suku bunga secara lebih agresif, dan ini implikasinya juga terhadap dolar. Dan kebetulan juga selain si Trump ini menginginkan suku bunga rendah, dia itu juga menginginkan dolarnya itu juga lebih melemah ya, sehingga dia bisa mendorong dari daya saing produk-produk Amerika Serikat. Dan ya implikasinya sepertinya kalau kita expect suku bunga Fed Funds Rate ini turun misalkan 2 kali 25 basis point atau 50 basis point. Mungkin ada potensial upside juga di harga emas, ya at least mungkin 4.200, 4.300 masih bisa lah ya. Sekarang mungkin juga sudah sudah berada di kisaran tersebut ya. At least kalau dolarnya melemah, seenggaknya kalau kita expect sih sebenarnya harga emasnya juga nggak akan turun signifikan. Kalaupun turun, jadi masih akan tetap 4.200, 4.300 per troy ounce. Ibaratnya ya istirahat dulu lah ya gitu ya, Pak. Kasih napas dulu gitu ya. Benar, karena masih banyak sektor lain juga. Iya, betul. Nah kalau yang tadi kita bicara tentang suku bunga nih Pak, itu tuh sebenarnya kabar baik untuk Indonesia atau ada sisi waspadanya sih Pak sebenarnya? Suku bunga dari US ya seharusnya sih bagus buat kita. Jadi kita sebenarnya menginginkan suku bunga ya maksudnya nggak turun. Kalau suku bunga turun terlalu dalam itu kan juga menunjukkan bahwa ekonominya sedang melambat secara signifikan. Kalau misalkan suku bunga turun ya 50 basis point sekitar ya, atau mungkin bisa ke 75 basis point. Ya at least ini bagi rupiah seharusnya positif ya, karena mungkin selisih suku bunga antara Indonesia dan US itu akan melebar ya. Ya jadi ini ada potensi untuk ada arus modal asing masuk. Jadi rupiahnya juga akan lebih mengalami apresiasi, atau kita harapkan sebenarnya rupiah itu lebih stabil. Sebenarnya kalau untuk pasar modal kita sendiri itu lebih berpengaruh suku bunga The Fed atau Indonesia sih Pak Ruli? Sebenarnya ini 1:1 lah ya, dua-duanya important ya, dua-duanya important ya. Jadi karena kalau misalkan si The Fed-nya turun suku bunga, ini juga dapat berdampak kepada penguatan nilai tukar rupiah ya. Jadi kita harapkan rupiah tahun depan itu akan stabil di level sekitar 16.500. Seharusnya ini juga akan memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk mungkin juga menurunkan suku bunga dengan jumlah yang sama lah ya, 50 basis point. Dan ini artinya juga kalau turun suku bunga itu berarti ada bisa menciptakan suatu optimisme lah ya, bahwa ekonomi ke depan itu akan lebih baik, dan ini juga pasti akan berdampak positif kepada sentimen pasar ya, untuk mendukung kinerja pasar saham ISG yang lebih tinggi. Kalau harapannya tadi The Fed 50 sampai 75 basis point, kira-kira BI berapa nih Pak Ruli? Mungkin sama ya, 50 basis point saya rasa sih. 50. Jadi saat ini sebenarnya Bank Indonesia ya selain sudah cukup agresif ya dalam menurunkan suku bunga sepanjang tahun 2024 dan dari 2025, mereka saat ini agak lebih berhati-hati ya. Tapi pesan dari Gubernur Bank Indonesia, mereka masih mencermati ruang untuk penurunan. Jadi ada penurunan mungkin 50 basis point di tahun 2026 nanti. Semoga aja. Iya. Pak, kalau misalnya untuk tahun depan itu ada indikator yang paling gampang nggak sih untuk investor biar nggak salah timing buat masuk gitu? Ada nggak indikatornya? Indikator yang supaya nggak salah masuk. Agak nggak teknikal. Terlalu teknikal sih ini ngomongnya. Jadi saya rasa kalau ya misalkan ada semacam koreksi agak besar, entah apapun penyebabnya, itu saya rasa juga investor bisa
melihat kira-kira saham-saham mana yang masih memiliki fundamental yang bagus, yang dinilai koreksinya sudah cukup dalam, yang itu mungkin bisa bisa sedikit-sedikit secara selektif melihat dari opportunity-nya. Dan kalau kita rasa mungkin indikator yang paling bisa cepat untuk dicermati adalah ketika investor asing sudah mulai masuk ke saham-saham tertentu. Ya, jadi selama ini saya rasa sudah ada tanda-tanda asing itu sudah mulai masuk sedikit demi sedikit di saham-saham yang bersifat fundamental ya, di perbankan khususnya. Ya, seperti BBCA, ya, BBRI gitu udah mulai masuk ya. Jadi saya rasa kalau kita lihat mungkin perlu melihat seberapa sustain. Ya. Jadi mungkin kalau misalkan hari ini masuk kemudian besok keluar dalam itu juga mungkin nggak bagus. At least kita lihat tunggu selama beberapa hari atau mungkin beberapa minggu ya. Kalau misalkan sudah konsisten 2 minggu, 3 minggu itu kayaknya sudah mulai bisa masuk sih. Kalau saya lihat juga kayaknya juga saham-saham seperti BCA itu juga BMRI itu kan juga masih relatif murah ya. Dan kayaknya juga ada faktor inflow yang sudah mulai stabil ya. Saya rasa bisa ada kemungkinan kinerjanya itu akan lebih baik ya, dalam beberapa bulan ke depan saya rasa di saham-saham tersebut. Oke. Kalau untuk di market sekarang ini juga asing cukup masih berpengaruh ya Pak ya di market kita ya. Oh, karena kan iya. Investor domestik kan juga meningkat terus kan, itu juga masih berpengaruh. Masih sangat berpengaruh dan saya rasa akan terus tetap berpengaruh. Jadi kayaknya asing ini kan juga melihat dari juga cukup oportunistik lah ya. Ada potensi dari penurunan saham-saham, harga-harga saham yang kayaknya berfundamental yang cukup bagus ya, makanya sepanjang 2025 sampai mungkin kuartal ketiga itu masih agak turunnya juga lumayan ya, kayak tidak hanya perbankan ya, saham-saham fundamental lainnya seperti Astra ya, ada Telkom, Indosat itu juga mulai banyak masuk sebenarnya dari asingnya ya, sehingga kedepannya saya rasa ini mulai menjadi sebuah indikator untuk tren positif dalam mungkin at least jangka menengah lah. Oke. Selanjutnya kira-kira katalis apa nih yang akan jadi katalis terbesar di tahun 2026 nih Pak Ruli? Apakah aliran dana asing atau memang fundamentalnya atau dari kebijakan pemerintah? Saya rasa semua faktor itu ya secara keseluruhan ya. Jadi nggak cuma satu faktor aja. Jadi kombinasi antara ya ekspektasi pertumbuhan yang lebih baik ya, pertumbuhan yang lebih baik itu akan menghasilkan kinerja perusahaan yang juga lebih baik, sehingga ya ini juga akan mendorong aliran modal asing masuk ke Indonesia ya, terutama di pasar saham. Ya, ini kombinasi yang mungkin menurut kita akan saling mendukung lah, dan ditambah lagi dengan nilai tukar rupiah yang cenderung lebih stabil karena asing itu yang paling pertama mereka cermati adalah seberapa stabil suatu nilai tukar ya, suatu mata uangnya. Jadi kalau misalkan mata uangnya mengalami volatilitas yang tinggi ya, jadi ini kan juga menambah ketidakpastian ya, karena kalau mereka mendapatkan return yang besar baik di saham, di obligasi dan lain-lain, tapi nilai tukarnya melemah lumayan signifikan, jadi mereka akan dari return mereka sendiri itu kan berpotensi untuk tergerus lah istilahnya. Jadi ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik ya, ini akan terus impact terhadap pasar Indonesia ini akan sangat besar. Pak, saya penasaran sedikit nih Pak, agak melenceng dari pembahasan kita kali ini ya. Kalau misalnya menjelang akhir tahun gini, di meja tim research itu lebih banyak kopi atau lebih banyak revisi report nih Pak? Menjelang ya, kalau menjelangnya itu sudah tinggal menunggu nunggu berapa hari sih, kayaknya lebih banyak ininya ya, lebih dikit kopinya lah ya, istilahnya. Kalau kopi kan supaya kita bisa kerja lebih lama ya. Mungkin kalau di akhir-akhir tahun, di tanggal-tanggal ya setelah Natal gitu kan juga
mungkin kesempatan buat kita untuk tidur lebih banyak ya. Jadi lebih mungkin, santai. Kopinya lebih dikit. Kalau Oh. mungkin di akhir November, di awal Desember tuh kita masih banyak kopinya. Oh, karena harus bekerja lebih gitu ya. Betul, karena kita harus ya sebenarnya nggak cuma di kantor, saya kan kadang-kadang juga lanjut di rumah ya. Rumah juga ada tetap ada kopi sampai malam untuk bikin report ya. Oh, Berarti lebih hektiknya tuh kalau udah musim laporan keuangan ya Pak? Hasil laporan keuangan nanti Oke. mungkin di bulan Februari kali ya. Bulan Februari. Oke. kalau di akhir tahun malah agak longgar Pak. Agak longgar. Ya, jadi biasa kalau laporan-laporan keuangan itu sekitar ya biasanya sih Oktober November kemudian Februari gitu ya. Jadi emang ada seasonalnya juga. Nah, untuk sekarang nih Pak, stock pick apa nih yang paling dipilih dari tim riset sendiri nih Pak? Ya, tadi saya sebutkan juga ya, kita berusaha untuk menghubungkan dari makro ke bawah, dari top Ya. down, tapi juga dari per company-nya, bottom up juga. Bottom up. Jadi saya rasa kayaknya juga dengan tadi saya sudah sebutkan ya dari adanya ekspektasi bahwa di 2026 nanti ada perbaikan dari sisi daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat. Kita pilih Jakva ya dengan ditambah dengan program MBG dari pemerintah. Kemudian kita juga sebenarnya ada story-story menarik dari sisi komoditas emas, mungkin juga kayaknya masih akan tetap tinggi ya. Kalaupun terkoreksi juga mungkin nggak terlalu banyak. Jadi kita suka itu BRMS. Ya. BRMS. Walaupun memang udah capai target juga, udah naik tapi tinggi. ya mungkin ada sedikit koreksi dikit. Walaupun memang juga IHSG kita tahun ini juga sudah achieve target ya 8.700 ya. Jadi kayaknya sampai dengan akhir tahun sih nggak terlalu banyak berubah. Ya. Kemudian ya kita juga suka Excel ya. Dan mungkin kalau dari komoditas ya yang akan banyak komoditas tentu saja nggak semua ya. Jadi apalagi kalau CPO itu kayaknya kita masih belum bisa rekomendasi, sentimennya masih negatif. Ya mungkin dari sisi jasa pertambangan ya, jasa pengangkutan pertambangan batu bara ya, kayak Dewa ya kita sih juga menjadi salah satu. Meskipun kita belum cover, kita belum ada target price ya, tapi saya rasa ada story dari mereka kan meskipun harga batu baranya flat tapi kayaknya cashnya juga cukup banyak, jadi mau bisa memberikan potensi dividen yang menarik lah ya terutama di awal-awal tahun 2026 nanti ya. Itu Dewa jadi kita pilih. Jadi pilihan kita adalah Java, kemudian Excel, BRMS, Dewa sama BRPT. Nah, jadi ini terkait dengan renewables ya, energi alternatif ini demand tidak hanya di domestik tapi di luar negerinya juga cukup baik, apalagi nanti juga investasi pemerintah di dalam negeri ya, karena salah satu target dari pemerintah sekarang itu adalah ketahanan energi ya. Jadi memang infrastruktur energinya akan sangat banyak dibangun ya, dari sisi infrastruktur produksi energi ya. Jadi mungkin ini akan bisa menguntungkan bagi BRPT. Tapi kalau BRPT, BRMS, Dewa itu lebih long term play sebenarnya. Oh gitu. Berarti ada ayam, konsumer, telco, terus emas, sama BRPT renewables, terus Dewa, batubara. Iya. Batubara. Nah kalau yang BRMS sama Dewanya tadi masuk stock pick, Buminya masuk stock pick nggak, Pak? Bumi kalau kita lihat sih sebenarnya sudah kenaikannya agak menurut kita terlalu tinggi ya. Susah untuk di justify ya dengan angka-angka dengan fundamental. Kalau BRMS, BRPT sama Dewa sih masih bisa. Bumi mungkin memang kinerjanya berpotensi untuk bagus, tapi kayaknya ada harga sahamnya terlalu volatile. Jadi kenaikannya juga terlalu cepat sih. Jadi makanya kenapa nggak masuk karena kenaikannya terlalu cepat. Padahal itu yang lagi disenengin. Lagi disenengin, ya, Pak, kayaknya orang terlalu overexcited dan
mungkin ada harapan untuk masuk ke MSCI, tapi kayaknya kalau kita lihat, kayaknya kalau nggak salah itu sempat ada suspend beberapa hari, sehari atau beberapa hari. Jadi kayaknya kalau kita perkirakan sih mereka nggak bisa masuk MSCI di bulan Februari nanti. Oh, berarti karena ada suspend itu jadi kehalang gitu ya Pak? Betul. Oh. Ada perkiraan nggak perlu saham-saham yang akan masuk MSCI ini? Kebetulan disinggung nih. Pertanyaan titipan kayaknya nih. Kalau kita lihat sih sebenarnya ini apa namanya, ada beberapa. Mungkin saya nggak di spill dulu nih. Nggak di ini dulu. Oke. Nanti kita DM aja ya Pak. Oke nih, mungkin Pak Ruli satu pesan yang paling penting buat investor Mira Asset nih, biar bisa melewati 2026 dengan lebih tenang dan tetap cuan nih Pak. Ya tadi saya sampaikan ya bahwa mungkin berhati-hati perlu, tapi lebih banyak porsi dari optimismenya lah ya, bahwa di tahun depan itu akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2025. Kita harapkan seperti itu. Dari sisi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, suku bunga lebih rendah, kemudian rupiah juga lebih mengalami apresiasi ya. Dan ini juga pasti akan secara fundamental, secara otomatis kalau ekonominya lebih baik pasti dari perusahaannya juga keuntungannya juga akan lebih tinggi. Dividen juga yang diberikan juga akan cukup menarik ya. Jadi sepertinya dengan kondisi-kondisi tersebut ya, suku bunga rendah, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, itu otomatis kinerja perusahaan akan lebih bagus ya. Dan mungkin dari sisi sentimen-sentimen ya mungkin ada meskipun masih ada uncertainty. Jadi uncertainty itu akan selalu ada, tidak akan pernah nggak ada, itu pasti akan selalu ada. Ya. Jadi mewaspadai mungkin seperti yang disebutkan oleh Mamel tadi ya, mungkin saham yang sudah naiknya sudah terlalu banyak juga harus hati-hati ya. Jangan ikut-ikutan, jangan FOMO lah ya istilahnya ya. Jadi cermat ya. Jadi kalau misalkan perusahaannya harganya naik terlalu tinggi tanpa didasari oleh fundamental yang bagus, itu juga kayaknya itu perlu kita berhati-hati lah. Atau mungkin fundamentalnya bagus tapi kenaikannya juga sudah terlalu tinggi, juga kita lihat ya potensi untuk terkoreksinya juga pasti juga besar. Oke. Jadi view-nya 2026 bullish nih Pak Ruli. Bullish. Kira-kira berapa nih target IHSG kita di 2026 nih Pak Ruli? Tadi udah saya sampaikan 10.500. 10.500. 10.500 Den. 10.500. Oke. Semoga ya tercapai. Nanti kita waktunya borong saham lagi nih. Pasti. Oke. Borong saham yang baik. Borong saham yang Borong baik. Tetap memperhatikan dari sisi teknikal, fundamental. Iya, kita cari yang murah-murah tadi seperti kata Pak Ruli. Betul. Murah tapi berharga lah, jangan murah tapi Iya benar. murahan. Itulah istilah dalam tanda petik. Iya benar. Iya betul. Nah untuk supaya kita selalu dapat saham yang murah tapi ada isinya tadi, terus pantengin morning meeting kita ya Pak ya. Program dari Mira Asset. Teknikal kita juga sangat. Mau dulu dong, boleh Iya, dong. benar. Karena kan nanti juga ada Pak Ruli juga ya di morning meeting juga. Kita selalu update lah buat klien-klien, buat nasabah. Iya. Iya. Oke, terima kasih Pak Terima Ruli. kasih, Mame. Terima kasih Pak Ruli. Terima ya, kasih Deden. Deden Ya, terima sudah kasih. menemani saya kali ini ya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi insight tambahan yang bermanfaat untuk sahabat Mira Asset semuanya. Jangan lupa komen, like, subscribe YouTube channel Mira Asset. Sampai ketemu lagi dan happy cuan. Happy cuan. Pak Ruli sana.